Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Para peserta agar mikrofonnya untuk di-mute dan videonya untuk dimatikan selama kajian sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan. Insya Allah juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan seperti yang telah tadi ditayangkan di screen dari panitia, untuk yang mau bertanya langsung silahkan menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom, ataupun untuk yang ingin menitip pertanyaan bisa disampaikan di japri ke admin Fabiola atau ke nomor WhatsApp plus 44 730 703 2030. Dan mungkin juga sebagai alternatif bisa disampaikan ke admin Popi. Untuk mempersingkat waktu, pada Ustadz Syafiq Riza Dasalama, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ustadz, tafadhol. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbil Alamin. Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, dan yang mengatur segala yang terjadi di muka bumi ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Abu Bakar Siddiq. Kenapa kita perlu meneladani Abu Bakar? Seorang sahabat yang mungkin kebanyakan kita nggak tahu sama namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasabnya Abu Bakar ini berjumpa dengan nasab Nabi SAW di Murrah. Murrah itu punya anak, Taim, dan yang lainnya, serta ada yang namanya Kilab, yang itu kakeknya Nabi SAW. Sedangkan nasab Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Abu Bakar bin Taim bin Murrah. Di situ berjumpa nasabnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar dilahirkan kira-kira 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW. Dan beliau meninggal dunia 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi umur meninggalnya Abu Bakar seperti umur meninggalnya Rasulullah SAW. Ahibati fillah. Di masa sekarang ini terlalu banyak tokoh-tokoh yang diidolakan. Banyak sekali. Kalau di barat sana mungkin ada Superman. Kalau di Jawa ada Gatot Koco. Di sana juga banyak hero-hero yang dibuat oleh manusia, yang sejatinya tidak nyata dan tidak mungkin untuk ditiru.
Karena itu fiksi. Itu cerita palsu. Terkadang kita itu terbawa dengan alur cerita palsu. Yang akhirnya membiasakan kita hidup dalam kepalsuan. Sedangkan para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi merubah kehidupan jahiliyah menuju kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya, penuh dengan keadilan, penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Yang memuji bukan manusia. Kalau ada pujian dari manusia buat orang lain, ya mungkin dia melihat zahirnya saja orang baik. Tapi hatinya, wallahu a'lam. Sedangkan para sahabat Nabi, yang memberikan pujian kepada mereka adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Yang Allah Jalla Jalaluh mengetahui lahir batin mereka. Bahkan Allah tahu dengan akhir kehidupan mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 100? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu Bi ihsan. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Kita bicara tentang salah seorang penghuni surga yang Allah ridha. Kita perlu berbincang secara detail tentang Abu Bakar As-Siddiq karena ada satu kelompok yang menamakan dirinya Syiah, Rafidhah. Mereka mencela Abu Bakar, bahkan mereka mengkafirkan. Bagaimana dengan ayat ini? Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridha sama mereka. Kalian gak ridha. Tapi Allah ridha. Jadi seharusnya memang kita tidak mempedulikan ketidakridhaan mereka. Para sahabat Nabi ini, Allah mengetahui mereka luar dalam. Sampai bagaimana mereka mantinya, Allah tahu. Dan tatkala Allah membuat sebuah informasi, memberikan sebuah pernyataan, berbeda dengan ketika Allah membuat sebuah hukum. Ketika Allah menetapkan sebuah hukum, hukum ini bisa dirubah sama Allah. Karena satu maslahat. Hukumnya dirubah. Maka kalau melihat dulu khamar boleh. Lalu nggak boleh. Ini hukum. Tapi kalau berita tidak mungkin dirubah. Tatkala Allah membuat pernyataan tentang sebuah informasi, maka Allah tidak mungkin merubah pernyataan tersebut. Kenapa? Berarti informasinya salah. Berarti bohong.
Dan itu tidak mungkin terjadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Semua yang Allah sampaikan itu benar. Kapan Abu Bakar masuk Islam? Abu Bakar termasuk dari 4 orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di situ ada Ali bin Abi Thalib yang masih anak-anak. Kemudian di situ ada Zaid bin Harithah. Dan yang keempat ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang pertama dari luar rumah Nabi SAW. Laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keislaman Abu Bakar tidak seperti sahabat yang lain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu anhu kabwah." Tidak ada satu orang pun yang aku ajak dia masuk Islam, melainkan orang itu masih mikir. Masih diem. Mikir. Wa taraddudun wa nadhar. Illa Abu Bakar. Ya ada orang mikir, mungkin dia, ya coba Anda pikirkan ya. Mungkin 2 hari Anda kasih kabar. 1 hari Anda kasih kabar. Atau bentar Anda masih mau mikir nih. Tidak ada satupun yang didakwain Nabi SAW melainkan ada proses yang cukup panjang dia untuk menerima agama. Masih perlu nunggu. Illa Abu Bakar. Ma'attama hina dzakartu lahu. Dia nggak pernah. Kemudian pelan-pelan masih mikir. Nggak ada. Langsung nerima. Ini hadis rawahul Baihaqi. Dan dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Aku nih adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ketika aku mengatakan itu, faqultum kadzabtum. Kalian mengatakan dusta. Nabi hendak menceritakan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, tatkala aku berdakwah, mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan aku dusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Sedangkan Abu Bakar mengatakan benar yang kau sampaikan. Oleh karena itu Nabi SAW menamai Abu Bakar ini As-Siddiq. Itu penamaan bukan dibuat oleh para sahabat. Bukan dibuat oleh keluarganya Abu Bakar. Bukan dibikin oleh para tabi'in yang cinta kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi SAW naik ke Gunung Uhud. Lalu Gunung Uhud itu bergetar. Di atasnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman radhiyallahu taala anhum. Lalu tatkala Gunung Uhud itu bergetar, Rasulullah SAW mengatakan uthbut Uhud. Disebutkan beliau menginjakkan kakinya ke Uhud itu. Uthbut Uhud. Diam Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atasmu ini adalah seorang nabi. Seorang siddiq dan 2 orang syahid. Nabi menyatakan hal itu. Dan betul. Umar terbunuh dan Utsman terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana akhlaknya Abu Bakar? Abu Bakar nih orang yang dikenal di kota Mekah. Orangnya santun. Orangnya kalem. Lembut. Banyak kawannya.
Dan orang-orang yang bergaul sama Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, mereka nyaman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan akhlaknya Abu Bakar mendekati akhlak Nabi SAW. Karena sejatinya ya, an-nufus junudun al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini seperti pasukan yang sudah ditata rapi di alam ruh sana. Ketika lahir, kalau mereka saling mengenal di sana, maka akan nyaman, akan nyambung ketika hidup di alam nyata ini. Bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi turun dari Gua Hira dalam kondisi beliau gemetar. Setelah itu diselimutin. Lalu Nabi bercerita tentang apa yang dia lihat, yang dia alami di Gua Hira. Lalu Khadijah mengatakan, innaka la tasilur rahim. Kalla wallah la yukhzika Allah abada. Nggak mungkin Allah menghinakan selama-lamanya. Nggak mungkin. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Ini Rasulullah SAW. Wa tahmilul kal. Suka membawa bebannya orang. Wa taksibul ma'dum. Suka membantu orang. Bersedekah membantu mereka. Wa taqrid dhaif. Dan engkau orang yang memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq. Dan engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Daghinnah. Bagaimana Ibnu Daghinnah ini mensifati Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu mau meninggalkan kota Mekah. Lalu ditanya, mau kemana Abu Bakar? Ya, aku ingin menyembah Allah di tempat yang aku bisa tenang. Karena orang-orang di sana mengganggu dan menyakiti. Ibnu Daghinnah mengatakan, mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang kayak engkau nggak boleh keluar dari kota Mekah dan tidak boleh diusir dari Mekah. Kenapa? Ibnu Daghinnah ini nggak pernah tahu dengan ucapan Khadijah. Tapi dia mengatakan, innaka taksibul ma'dum. Wa tasilur rahim. Wa tahmilul kal. Wa taqrid dhaif. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Sama persis dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Khadijah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari. Tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mau meneladani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, subhanallah. Betapa baiknya orang ini. Ahibati fillah. Bagaimana dakwahnya Abu Bakar? Ini kawan-kawan yang ada di London, yang ada di Eropa, kan mau meneladani Abu Bakar. Dan kita semua sebenarnya meneladani Abu Bakar. Ketika engkau sudah ngerti agama Allah ini, udah belajar, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang kau miliki? Apakah ilmu itu hanya akan berhenti di dirimu? Atau engkau ingin seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, dia punya kawan-kawan. Kawan-kawannya baik juga yang berkawan sama Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar mendakwain mereka, mengajak mereka, dan mereka masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Yang mendakwain mereka itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Bayangin pahalanya Abu Bakar. Ketika kita mengajak orang masuk Islam, apa kata Nabi SAW? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
kalau ada orang yang dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah harta. Di samping ini orang akan mendapatkan pahala amalan orang tersebut. Karena dia ngajak dia masuk Islam. Yang ngajarin sholat, yang ini dan itu. Wah, Abu Bakar dapat. Bukan cuma mereka. Uthman ibn Mad'un, Al-Arqam ibn Abil Arqam, Abu Salama ibn Abdul Asad. Mereka orang-orang masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada kita semuanya. Yang alim dan yang tidak alim. Yang alim dan yang awam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan dari. Maka kita perlu menyampaikan. Abu Bakar menyampaikan. Dan mereka menerima. Jangan sampai teman-teman yang ada di Eropa ini, ya keberadaannya sekedar cari makan. Sekedar untuk penghidupan. Atau sekedar untuk mencari ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Padahal di hadapan dia ada lapangan luas untuk masuk surga. Di dalam kitab Sirah Halabiyah diceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau memiliki tempat rahasia untuk berkumpul dengan para sahabatnya, itu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Rasulullah SAW memaksa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayolah kita terang-terangan ajak beribadah di masjid sudah. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, inna qalil. Kita sedikit. Kata Abu Bakar, nggak apa-apa Rasulullah SAW. Bismillah, kita ajak mereka. Karena memang orang-orang musyrikin ini setelah Nabi dakwah terang-terangan, mereka tidak langsung menyerang. Karena dalam bayangan mereka dakwah ini akan menguap seperti dakwah-dakwah yang sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dengan para sahabatnya bersama Abu Bakar, berangkat ke Masjidil Haram. Di situ ada tempat kumpulnya orang-orang musyrikin. Maka Abu Bakar berpidato. Nabi duduk, Abu Bakar yang berpidato, mengajak mereka untuk beriman dengan Nabi SAW. Itu orang-orang musyrikin mukulin Abu Bakar. Dipukulin, diinjak, sampai datang salah satu dekat orang musyrikin, Utbah bin Rabi'ah. Dia ambil sana, dia pukulkan bukan seperti ini, dia pukulkan secara miring ke wajahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sandal itu kalau dipukulin gini, ya sakit. Tapi kalau dipukul sampingnya, bagi kalau sandal itu dari kulit, menyakitkan sekali. Sampai Abu Bakar pingsan. Hidungnya nggak kelihatan sudah. Ketika itu terjadi, maka keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Bani Taim bin Murrah, datang mereka mengusir orang-orang tersebut, menyelamatkan Abu Bakar Siddiq. Dibawa Abu Bakar pingsan. Dibawa ke rumahnya dalam kondisi pingsan. Maka qabilahnya Abu Bakar mengatakan, la in mat, wallahi la in mat Abu Bakar lanaqtulanna Utbah. Kalau Abu Bakar mati, kita akan bunuh Utbah. Walaupun keluarganya Abu Bakar belum beriman. Tapi mereka punya fanatisme golongan. Ini anak mereka, ini keponakan mereka. Oh, subhanallah, ketika siang hari, bukan siang, udah sore hari, Abu Bakar sadar. Ketika dia sadar, awal yang Abu Bakar tanyakan adalah,
Ma fa'ala Rasulullah SAW. Bagaimana kondisi Rasulullah SAW? Itu keluarganya akhirnya ya mencela Abu Bakar. Ya Abu Bakar, engkau ini gimana sih? Engkau seperti ini gara-gara dia. Akhirnya Abu Bakar terus ngomong, di mana Rasulullah SAW? Ibunya akhirnya ngomong, mali ilmun bisahih. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Apa yang terjadi dengan kawanmu itu? Lalu Abu Bakar ngomong sama ibundanya. Abu Bakar nggak bisa berangkat. Kondisinya dia parah. Dipukulin, diinjak-injak. Maka dia minta tolong kepada ibundanya. Idhabi ila Ummi Jamil. Fas'al Ummi Jamil bintil Khattab. Wahai ibunda, engkau berangkatlah kepada Ummu Jamil. Putrinya Al-Khattab, adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu. Fas'aliha anhu. Coba engkau tanya sama dia, bagaimana Nabi SAW. Akhirnya ibunya berangkat menjumpai Ummu Jamil. Sampai di sana dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar tanya gimana kondisinya Nabi Muhammad bin Abdullah, kata dia. Qalat la arifu Muhammadan wala Abu Bakar. Katanya Ummu Jamil, aku nggak kenal sama Muhammad dan aku nggak kenal sama Abu Bakar. Karena Ummu Jamil ini menyembunyikan keislamannya. Dia menyembunyikan keislaman. Maka dia takut. Dia mengatakan, enggak, aku nggak tahu Muhammad, nggak tahu Abu Bakar. Mereka berdusta. Dalam kondisi memang, ya, ini kondisi yang sangat, ya, bisa disebut membahayakan sekali ketika terbongkar di mana Nabi SAW. Lalu Ummu Jamil mengatakan, turidina an akhruj ma'aki. Engkau mau aku berangkat sama engkau, jumpain. Itu yang kau katakan Abu Bakar. Qalat na'am. Iya, boleh. Berangkatlah Ummu Jamil ini. Ketika sampai ke rumahnya Abu Bakar, ngelihat kondisi Abu Bakar, teriak Ummu Jamil ini. Inna qawman nalu hadha minka la ahlu fisqin. Orang yang melakukan perbuatan ini kepadamu itu orang-orang jahat. Aku berharap Allah membalas kejahatan mereka. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Ummu Jamil. Artinya yang Islam itu saling kenal sampai masuk Islam. Karena mereka punya tempat kumpul, yaitu di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Lalu Abu Bakar bertanya, ma fa'ala Rasulullah SAW? Bagaimana kondisi Rasulullah SAW? Faqalat lahu, hadhi ummuka tasma. Gimana ibumu dengar? Apa-apa? Qala enggak apa. Ibuku tidak akan menyebarkan rahasia. Salim, huwa fidal. Alhamdulillah, beliau selamat. Beliau tidak termasuk yang kena amukan orang-orang musyrik. Beliau selamat. Lalu Abu Bakar mengatakan, wallahi la adzuqu ta'aman wala ashrabu syaraban aw ati Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai aku mendatangi Nabi SAW. Itu namanya cinta, jemaah. Siap berkorban. Apa saja. Kita belum bicara tentang harta. Abu Bakar nyawanya dia korbankan buat Nabi SAW. Lalu apa kata ibundanya? Iya, gak apa-apa, tapi jangan sekarang, kata ibundanya. Gak enak sama orang-orang. Nunggulah sampai malam hari nanti ketika sudah tenang ya. Udah gak ada orang keluar, kita berangkat. Akhirnya berangkat. Abu Bakar dalam kondisi ya dipapah. Ketika datang menjumpai Nabi SAW, Nabi kesian sama Abu Bakar. Diciumin Abu Bakar. Dan umat Islam pada menciumi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma bi min ba's. Illa ma nalan nas min wajah. Aku gak apa-apa Rasulullah SAW. Cuma ya wajahku aja ini yang parah. Wahadi ummi. Rasulullah, ini ibundaku Rasulullah. Aku minta engkau mendoakan dia. Fa'asallah ayyan yunqidha bika minan nar. Aku berharap Allah menyelamatkan dia denganmu dari api neraka. Lalu Nabi berdoa. Memohon kepada Allah dan ibunya Abu Bakar masuk. Subhanallah jemaah.
Makanya Rasul SAW kalau sudah masuk rumahnya Abu Bakar, nggak ada rahasia lagi. Karena keluarga itu keluarga yang sudah Islam. Hanya saja bapaknya Abu Bakar itu terlambat masuk Islamnya. Masuk Islamnya ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Oleh karena itu pada waktu Nabi mau hijrah, dan beliau di siang hari berangkat ke rumahnya Abu Bakar, dengan pakai penutup kepala wajahnya, beliau menyembunyikan dirinya. Sampai rumahnya Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkan semua yang ada di rumahmu. Nabi mau ngomong empat mata. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, innamahum ahlu. Mereka keluargamu semua, aman kau di sini. Itu perjuangan Abu Bakar. Bagaimana dia mendakwain keluarganya, mendakwain istrinya, mendakwain anak-anaknya. Sehingga tidak diketahui yang anaknya pada masuk Islam, bapaknya masuk Islam, kakeknya juga masuk Islam. Itu bapak, ibunya Abu Bakar akhirnya masuk Islam. Anak-anaknya Abu Bakar masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala. Dan Nabi SAW, subhanallah, begitu cintanya kepada Abu Bakar. Ketika beliau ditanya oleh Amr bin As, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Amr bin As ini, Amr bin As ya, dia melihat Nabi ini kok kayaknya sayang banget sama dia. Sampai Amr bin As ini menjadi komandan pasukan perang yang di dalam prajuritnya itu ada Abu Bakar, ada Umar. Sehingga dia berpikir kayaknya Nabi ini cinta banget sama aku. Nabi cinta kepada para sahabat. Begitu beliau bergaul dengan mereka. Ketika ditanya siapa yang paling dicintai, ternyata Aisyah, kata Nabi SAW. Minar rijal, tanya lagi nih. Terus kalau dari kaum laki-laki, Abuha, bapak. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ahibati fillah. Ali bin Abi Thalib pernah berpidato. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Hanafiyah. Bagaimana anaknya Ali ini melihat Ali berpidato. Seakan-akan Ali hendak memperbaiki pemikiran yang ada di masyarakat, bahwasanya Ali itu yang terbaik di antara para sahabat. Ali tahu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Maka tatkala Ali berpidato, Ali mengatakan, man asja'un nas? Siapakah orang yang paling pemberani? Faqalu anta, engkau. Begitu biasanya pengikut kan mengatakan, engkau yang paling pemberani. Lalu Ali mengatakan, ama ini ma barazani ahadun illa ansaftu minhu. Aku tidak pernah perang tanding dengan seorang, melainkan aku kalahkan dia. Ini kata Ali. Tapi orang yang paling pemberani itu adalah Abu Bakar. Kok bisa? Ali mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadathu Quraisy. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegangin sama orang-orang Quraisy. Fahada yaju'u wa hada yatalaqqa. Ada yang mendorongnya, ada yang menamparnya, ada yang meninjunya dari depan, dari belakang. Wa yaquluna lahu, mereka mengatakan, anta taj'alul alihata ilaha wahida. Jadi Nabi itu dia ditarik-tarik, dicekik Nabi alaihissalatu wassalam. Selendangnya itu dililitkan ke lehernya. Mereka mengatakan, engkau yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu. Ketika peristiwa itu terjadi, Ali mengatakan, satu pun dari para sahabat tidak ada yang mendekat untuk membantu Nabi SAW. Ya, karena jumlah orang musyrikin banyak. Illa Abu Bakar.
kecuali Abu Bakar. Abu Bakar mendorong yang ini, mukul yang ini, sambil mengatakan, wailakum, celaka kalian. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh seorang gara-gara mengatakan rabbi Allah, Tuhanku Allah? Kalian akan membunuh dia? Summa baka Ali. Ali kemudian menangis, meneteskan air mata. Summa qala anshudukum Allah. Amu'minu ali Fir'aun afdal am Abu Bakar? Ali bertanya, demi nama Allah aku tanya, mukminnya keluarganya Fir'aun lebih mulia apa Abu Bakar yang lebih mulia? Sakatal qaum. Orang-orang pada diam. Lalu Ali mengatakan, wallah la sa'atun min Abi Bakar khairun minhu. Demi Allah, sesaat, satu waktunya Abu Bakar itu lebih baik daripada mukminnya Ali Fir'aun secara keseluruhan dari hidup dia selama. Kenapa? Dzaka rajulun yaktumu imanahu. Dia orang yang menyembunyikan keimanannya. Sedangkan Abu Bakar wahada yu'linu imanahu. Sedangkan Abu Bakar mengumumkan keimanan. Ahibati fillah. Kadangkala ada di masa sekarang ini Muslim yang malu menunjukkan keislamannya. Bukan karena takut dipukulin, bukan. Abu Bakar mengumumkan keislamannya. Apa yang dia dapatkan? Dia dipukulin. Engkau sekarang kalau mengumumkan keislamanmu, engkau mungkin tinggal di tengah orang-orang non-Muslim, tapi tunjukkan ana Muslim. Ana Muslim. Tunjukkan akhlak seorang Muslim. Ahibati fillah. Kalau bicara infaknya Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, ma nafa'ani malu Abu Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat buat aku seperti harta Abu Bakar. Nggak. Abu Bakar itu ketika masuk Islam, dia itu punya kekayaan sebanyak 40.000 dinar. Berapa juta 40.000 dinar, jemaah? Ada yang mengatakan 40.000 dirham. Ada riwayat yang mengatakan 40.000 dinar. Kaya Abu Bakar. 40.000 dinar kalau dikali 4,25 jadi berapa? Hah? 170.000 gram emas. Anggap 170.000. 170 kilogram emas. Ketika dia masuk Islam. Dan itu habis di jalan Allah Azza wa Jalla. Habis di jalan Allah. Ahibati fillah. Ada apa sama Abu Bakar? Dia beriman, jemaah. Contoh nih. Dalam Sunan Abi Dawud. Bagaimana, ini udah sampai kota Madinah. Ketika Rasul SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, pada hari itu, pada hari Nabi memerintahkan kita sedekah, aku lagi punya harta. Maka aku bawa setengahnya. Dengan harapan aku bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Umar menyerahkan hartanya, Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Qultu mithlahu, yang seperti ini. Separuhnya berarti yang dibawa. Qala wa ata Abu Bakar. Kata Umar, dia duduk di sana. Dia tungguin nih Abu Bakar. Datang benar Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Abqaitu lahum Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Ini tawakalnya Abu Bakar. Dia berikan semuanya dengan hati yang penuh tawakal. Dan dia yakin. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah berikan rizki kepada burung. Pagi hari kosong perutnya, sore hari udah kenyang. Abu Bakar memiliki keimanan seperti itu. Lalu Umar mengatakan, la usabikuka ila syai'in abada. Nggak mungkin aku bisa mengalahkanmu dalam segala hal. Sudah habis sudah. Selama-lamanya. Ahibati fillah. Ketika Bilal disiksa, Rasulullah SAW melihat Bilal dalam kondisi terpendam di antara batu-batuan kota Mekah, di teriknya matahari kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW melihat Bilal mengatakan ahadun ahad. Nabi SAW menguatkan Bilal bin Rabah. Allah akan menyelamatkan. Akhirnya Nabi mendatangi Abu Bakar. Nabi mengatakan, Ra'aitu Bilalan yu'adzab fillah. Abu Bakar, aku melihat Bilal itu disiksa, mempertahankan keimanannya karena Allah Azza wa Jalla. Lalu Abu Bakar berangkat ke rumahnya. Dia ambil uangnya. Dia beli Bilal. Dengan harga yang tinggi. Itu dilakukan. Dan masih banyak lagi budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Zinnirah. Dibeli sama Abu Bakar Siddiq. Kemudian budak-budak yang lemah. Ada perempuan yang dibeli, laki dibeli sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai bapaknya itu bingung. Karena dulu orang beli budak itu yang kuat-kuat. Dengan harapan bisa menghasilkan uang. Tapi yang dibeli sama Abu Bakar ini budak-budak yang lemah. Akhirnya sang bapak mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, araka tu'tiku unasan du'afa. Aku melihat engkau membebaskan budak-budak yang lemah. Walau annaka ta'tiqu rijalan jaldan yakumuna wa yamna'unak wa yadfa'una anka. Kalau engkau membebaskan budak-budak yang kuat-kuat, yang gagah perkasa, yang akan menjadi bodyguard buat engkau, yang akan menjagamu. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya abati, innama uridu ma urid. Ada sesuatu yang aku inginkan, wahai ayah. Apa yang diinginkan Abu Bakar? Allah sebutkan di surat Al-Lail ayat 17 sampai akhir. Coba dibaca. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la walau sawfa yarada. Barakallah. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Barakallahu fiikum. Para ulama tafsir menyebutkan di antara Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini di antara sebab turunnya adalah Abu Bakar Siddiq.
yang dia menginfakkan hartanya. Dia tidak meminta balas budi. Dia tidak berbicara tentang kepentingan duniawi. Karena kalau itu yang dia inginkan, maka salah Abu Bakar membebaskan itu orang-orang yang lemah. Ucapan bapaknya benar. Tapi Abu Bakar bukan menginginkan hal itu. Dan kelak dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia menjadikan semua hartanya, semua yang dia miliki ke Baitul Mal. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak hendak memperkaya dirinya. Kadangkala orang ketika menjadi pemimpin, mereka akan berpikir, oh kesempatan nih untuk memperkaya diri. Abu Bakar tidak. Malah yang dia milikin, dia berikan kepada Baitul Mal. Dia berikan ke negara. Dia mau berkhidmat. Dan itu benar-benar dilakukan. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, ada beberapa harta. Ada onta yang digunakan untuk menyirami kebunnya Abu Bakar. Kemudian ada budak. Maka Abu Bakar mengatakan tolong semuanya dikembalikan. Dikembalikan kepada Umar yang akan melanjutkan khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Umar mendapatkan pengembalian itu, Umar mengatakan, engkau ya Abu Bakar telah membuat lelah orang-orang yang datang setelah. Karena harus meneladani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar pemaaf. Dan suka meminta maaf. Kalau ada orang lain berbuat salah, Abu Bakar memaafkan. Kalau Abu Bakar melakukan kesalahan, Abu Bakar yang minta maaf. Di dalam Sahih Bukhari, cerita Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari aku lagi duduk nih di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, tahu-tahu Abu Bakar datang dengan mengangkat atau menyingsing sarungnya, ujung bajunya atau ujung bajunya disingsing. Karena kalau pakai thawb ya, pakai baju gamis itu biasanya nggak bisa jalan cepat. Kalau mau cepat harus dinaikkan ke atas. Itu Abu Bakar dalam kondisi menyingsing bajunya sampai lututnya kelihatan. Jalan cepat dia menuju Nabi SAW. Ketika Nabi melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, amma sahibukum faqad ghamar. Ini sahabat kalian kayaknya lagi ada masalah. Iya, lagi bertikai dia. Wassalam. Abu Bakar lalu mengucapkan salam, lalu cerita masalahnya. Ya Rasulullah, aku ada masalah sama Umar bin Khattab. Lagi ngobrol ini itu, terus mungkin Umar tersinggung dengan ucapan Abu Bakar. Fa'asra'tu ilaih. Lalu aku menyesal dengan yang aku katakan. Lalu aku datang kepada dia, aku minta dia memaafkan aku. Aku minta Umar mengampuni aku. Tapi ternyata dia nggak mau ya Rasul. Ketika Umar nggak mau memaafkan Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya sudah aku datang kepadamu. Lalu apa kata Nabi SAW? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. 3 kali Nabi mengatakan itu. Lalu Umar sampai rumahnya nyesal dia. Kenapa dia tidak maafkan Abu Bakar? Kita tahu jemaah, sahabat itu kadangkala terjadi clash, terjadi gesekan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita perbaiki. Kalau engkau mencari sahabat yang tidak melakukan dosa, yang tidak berbuat kesalahan, maka engkau akan hidup sendirian. Ini kita perlu meneladani Abu Bakar. Abu Bakar menerima Umar apa adanya, Umar menerima Abu Bakar apa adanya. Ya seperti itu sahabat. Ketika Umar bin Khattab menyesal, lalu dia mendatangi rumahnya Abu Bakar. Tanya, athamma Abu Bakar? Ada Abu Bakar di rumah? Nggak ada, kata dia. Langsung Abu Umar mendatangi Nabi SAW.
wasallam. Umar mengucapkan salam. Ketika Umar mengucapkan salam, kata Abu Darda, faja'ala wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatama. Itu wajah Nabi berubah, memerah, menunjukkan beliau marah sama Umar. Ketika ngelihat itu Abu Bakar kesian sama Umar. Maka akhirnya Abu Bakar berlutut di depan Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam. Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu. Ya Rasulullah, aku yang salah ya Rasulullah. Aku yang salah ya Rasulullah. Karena takut Umar dimarahin sama Nabi SAW. Maka Abu Bakar langsung menyatakan dia yang salah. Faqala Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, alaihi salatu wassalam, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Allah mengutusku kepada kalian, lalu kalian mengatakan aku dusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Dan Abu Bakar mengatakan aku benar. Wa wasani bi nafsihi wa mali. Dan dia membela aku dengan jiwa dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi? Apakah kalian mau meninggalkan sahabatku ini? Jangan diganggu sahabatku ini. Jangan diganggu nih Abu Bakar. Itu kedudukan Abu Bakar. Dan bagaimana akhlaknya Abu Bakar. Dia tahu dia yang salah. Dia minta maaf. Dan di surat An-Nur ayat 22. Allah Azza wa Jal menegur orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya yang melakukan kesalahan. Terjadi peristiwa sebelum tahun kelima Hijriah, peristiwa Hadithatul Ifk, di mana Aisyah diisukan dituduh berzina. Berita itu tersebar sampai Aisyah sakit. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan Aisyah dirawat di rumah orang tuanya. Lalu tatkala Allah menurunkan pembersihan nama Aisyah, bahwasanya dia tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang tersebut, orang-orang munafikin dan sebagian para sahabat yang hatinya lemah, maka Abu Bakar bersumpah tidak mau membantu Mistah. Mistah ini sepupunya Abu Bakar. Miskin dia. Abu Bakar selalu memberikan santunan kepada dia. Oh, kok ternyata Mistah ini ikut-ikut menebarkan isu tersebut. Maka Abu Bakar bersumpah tidak mau menolong Mistah lagi dan tidak mau memaafkan Mistah. Lalu Allah turunkan firman Allah di surat An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu dan Allah Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Ketika turun ayat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bala ana uhibbu an yaghfirallahu li. Ya benar ya Allah, aku ingin diampuni sama Allah. Maka akhirnya Abu Bakar menebus sumpahnya,
memaafkan Mistah, dan mengembalikan nafkah santunan yang biasa diberikan kepada Mistah. Itu Abu Bakar. Dia suka meminta maaf dan suka memberi maaf. Kalau bicara waroknya Abu Bakar, kita ini hidup di masa yang kadangkala halal haram itu biasa orang sudah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang haram tetap dilakukan. Aisyah radhiyallahu ta'ala cerita bahwa Abu Bakar itu punya satu anak buah yang biasa mengambil hasil tanah-tanahnya Abu Bakar. Hasil kebun-kebunnya. Abu Bakar makan dari sana, dari hasil kebun-kebunnya dia dan tanah yang dia miliki. Suatu hari, budaknya ini, anak buahnya Abu Bakar ini, bawa sesuatu. Dia berikan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar makan. Ketika Abu Bakar selesai makan, budaknya baru ngomong. Tadri ma hadha? Engkau tahu ini apa? Ma hadha? Kata Abu Bakar, apa ini? Asli dari mana kau dapat ini? Kuntu takahantu fil jahiliyah. Li insan. Aku dulu pernah meramalkan buat salah satu orang di masa jahiliyah. Pernah aku meramalkan dia, dan sebenarnya aku nggak tahu cara meramal, cuma aku nipu orang itu. Kok kemudian mungkin yang aku ramalkan itu terjadi beneran. Akhirnya aku dikasih ini. Itu Abu Bakar memasukkan tangannya dan memuntahkan semua yang di perut. Abu Bakar tahu. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Daging mana saja yang keluar atau yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas. Padahal Abu Bakar nggak tahu. Orang yang nggak tahu itu ya nggak apa-apa. Allah maafkan. Tapi Abu Bakar warok, dia takut. Makanya kalau kita kadang-kadang ada orang lagi makan, tahu dikasih, itu babi loh yang kau makan loh. Aduh gimana, udah kemakan. Tapi kalau dia warok, dia akan keluarkan dan dia muntah. Karena jangan sampai ada masuk yang haram ke tubuh kita. Ibadahnya Abu Bakar, jangan ditanya kalau ibadahnya Abu Bakar. Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang pintu-pintu surga, bahwasanya orang yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat, orang yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad, orang yang rajin sodakoh akan dipanggil dari pintu sodakoh. Orang yang rajin puasa sunnah akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Pintu surga itu ada 8. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darurah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kuliah? Abu Bakar tanya. Ya memang orang akan dipanggil dari pintu-pintu itu sesuai dengan amalannya. Amalan yang paling banyak yang dia kerjakan. Tapi pertanyaannya Abu Bakar mengatakan, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Dipanggil. Fulan, masuk lewat sini. Fulan. Qala Rasul, na'am. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Artinya sedikit yang dipanggil dari semua pintu. Ustaz, tapi kan ada amalan-amalan yang kita tahu Kalau seorang wanita sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya, dia taat sama suaminya, dia diperkenankan untuk masuk surga dari pintu mana saja. Iya, tapi tidak dipanggil. Dipanggil. Ini dipanggil namanya. Fulan. Dipanggil. Kalau dipersilahkan ada lagi hadis yang kita insya Allah semua hafal hadis tersebut. Doa setelah berwudu. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang doa setelah wudu ini? Barang siapa man tawaddu'a, barang siapa berwudu kemudian dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang membaca doa itu, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Silahkan dia masuk dari mana saja. Itu tidak dipanggil.
Ini bicara yang dipanggil. Yang menunjukkan orang ini memiliki amalan yang lebih di 8 pintu itu. Itu ibadahnya. Makanya Rasul SAW pernah bertanya ya, Man asbah minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Man asbah minkumul yawm tasaddaq ala miskin. Siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini takziah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Apa kata Abu Bakar? Ana. Itu ibadahnya Abu Bakar. Bagaimana dia berjihad di jalan Allah. Ada pintu jihad dan Abu Bakar ahli jihad. Kalau bicara sedekah, Abu Bakar ahli sedekah. Kalau bicara pintu ilmu, Abu Bakar rajin belajar dan menyampaikan ilmu ini. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling ngerti di antara semua para sahabat. Kemudian imannya Abu Bakar, jamaah. Kalau ditimbang dengan imannya penduduk bumi ini, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana persilahkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas kajiannya. Ini kebetulan kita sudah dapat lumayan banyak pertanyaan nih Ustaz. Boleh langsung di-share. Tafadhal, na'am. Saya akan bacakan langsung. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ana ingin bertanya dan meminta nasihat kepada guru Ana, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah Ta'ala. Pertama, bagaimana Ana bisa senantiasa beriman tanpa ada keraguan dan juga menjadi perantara hidayah bagi banyak orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan di mana pada saat ini orang-orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Dan yang kedua, karena Ana masih berusia 21 tahun, bagaimana cara Ana untuk menggunakan dan menghabiskan masa muda Ana agar bisa mendekati seperti Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan para sahabat muda Ridwanullahu alaihim lainnya. Jazakumullahu khairan kasiran. Barakallahu fikum. Masya Allah, fikum wa barak. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita menguatkan keimanan kita agar tidak ada keraguan di dalamnya, maka kita harus belajar. Ilmu ini yang mengangkat kebodohan. Ketika kita mengkaji tentang Allah Azza wa Jal lewat ayat-ayat ciptaannya dan ayat-ayat yang diwahyukan oleh, maka niscaya kita akan semakin beriman. Semakin yakin. Bacalah Al-Quran. Bacalah ciptaan Allah. Kita ini kadangkala, ya tamasya, atau malam hari kita duduk melihat langit, melihat rembulan. Kita nggak ingat sama Allah. Bayangin tuh bagaimana rembulan itu bisa bulat, bisa mengecil, bagaimana matahari tiap hari terbit, bagaimana kalau kita melihat binatang-binatang yang Allah ciptakan, subhanallah. Itu menambah keimanan kita. Musibah-musibah yang datang, kita semakin yakin. COVID-19 nih menyebabkan kita semakin yakin bahwasanya Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Manusia hanya berpikir mau bikin vaksin ini dan itu, tapi Allah yang menciptakan. Baca ayat-ayat Allah, baca asma'ullah al-husna. Setelah itu beramal. Karena ada orang yang dia punya ilmu, dia yakin, tapi gara-gara dia tidak mengamalkan, akan berdampak kepada keyakinan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Cepat kalian beramal.
Kalau dikatakan kita di masa yang penuh dengan fitnah, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Segera amalkan. Ilmu yang didapat itu diamalkan. Bukan disimpan. Bukan dihafal. Tapi diamalkan. Karena tatkala datang fitnah dan kita sudah mengamalkan, amalan itu akan mengokohkan ilmu kita. Sehingga fitnah seperti apapun yang datang kita akan tetap kokoh. Tapi kalau kita cuma punya ilmu nggak diamalkan, datang fitnah, yang ditakutkan kita akan menjual agama kita hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Terus kalau dikatakan bagaimana supaya kita nih yang bertanya masih umur 21 tahun ya. Ya, kalau ingin seperti Ali bin Abi Thalib, engkau baca tentang Ali. Sering-sering baca tentang Ali. Sering-sering baca tentang Zubair bin Awam, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang Mu'ad bin Jabal, tentang Mus'ab bin Umair. Sering-sering membaca. Sehingga kita tahu, ya Allah, mereka seperti itu. Biasanya anak-anak kecil tuh, kalau habis dikasih tahu, dulu mungkin mereka nonton Superman, dia langsung pakai sarungnya, diikatkan di lehernya. Dia mau jadi Superman. Itu kebohongan. Tapi kalau engkau membaca tentang Ali bin Abi Thalib, maka niscaya engkau akan tumbuh kecintaan kepada Ali dan akan mengikuti dia. Cinta inilah yang akan membuatmu mencontoh dan mengikuti. Orang kalau sudah suka sama pemain bola, nomor baju dia akan dia beli. Nomornya dia beli, dia pakai. Karena cinta dia. Maka insya Allah kecintaanmu kepada Ali bin Abi Thalib akan menyebabkan engkau bisa pakai baju yang dipakai Ali bin Abi Thalib. Dan untuk berkata dakwah, setelah engkau berilmu, engkau beramal, maka sampaikan kepada orang yang terdekat denganmu. Sebagaimana Abu Bakar mengajak sahabat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya akan kembali di-share. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Afwan ingin bertanya. Abu Bakar pernah membayar kafarat karena bersumpah untuk tidak lagi membiayai saudaranya karena menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Ini yang tadi mungkin Ustaz sebutkan di surat An-Nur. Apakah itu berlaku juga dengan kita sekarang ketika bersumpah tapi kemudian melanggar sumpah tersebut, yaitu dengan cara membayar kafarat? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara sumpah, hukum yang terjadi dengan sumpah yang kemudian orang tidak memenuhi sumpahnya. Karena kalau bicara sumpah ini ada orang yang bersumpah kebaikan. Hendaklah dia laksanakan. Atau dia bernazar untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau ternyata dia nadarnya itu nggak baik. Sumpahnya dia, sumpah itu untuk yang akan datang ya. Beda dengan sumpah, engkau melakukan ini enggak? Wallah enggak melakukan. Padahal dia bohong. Bukan berkaitan dengan itu. Ini sumpah berkaitan dengan sesuatu yang akan dilakukan. Umpamanya dia katakan, wallah ana enggak akan ke rumahnya fulan. Enggak baik engkau memutuskan hubungan sama saudara. Terus gimana ana sudah sumpah? Ya bayar kafarat. Hukum kafarat itu berlaku untuk semuanya yang melanggar sumpahnya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَكَفَّارَتُهُ, yakni kafaratnya orang yang sumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, it'amu asyarati masakin, min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Memberi makan 10 orang miskin. Dengan makanan yang terbaik dari yang engkau makan, yang kau berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak memiliki harta untuk melakukan itu, untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau pakaian, atau membebaskan budak, dia nggak punya. Apa yang dia lakukan? Puasa 3 hari. Lalu kata Allah,
Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian yang kalian sumpah. Wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Sampai akhir ayat. Jadi kafarat itu berlaku untuk siapa saja yang melanggar sumpahnya. Begitu pula dengan nazar. Nazar ini ketika orang tidak mampu untuk memenuhinya karena satu dan lain kondisi, maka dia bayar, dia menebus nazarnya itu sama dengan menebus sumpahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Untuk penanya berikutnya, ini kami beri kesempatan kepada penanya yang ingin bertanya langsung. Ibu Ika Puspita. Silahkan di-unmute, Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan bik Ustaz, Taufik barakallah. Ustaz, kaifa halu? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz buat untuk ilmunya. Afwan Ustaz, ini Nah. saya ingin bertanya. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menasehati yang tepat agar anak-anak ini bisa saling bersahabat dan saling mencintai seperti Rasulullah dan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam di kondisi di lapangan seperti ini Ustaz, yang gengsi dan ego tuh masih lebih besar, yang ada yang anak-anak sebagian masih bandel, ada anak-anak sebagian yang sudah mulai rajin ibadah gitu Ustaz, atau dijadikan satu atau mereka dipisahkan. Bagaimana Ustaz cara menasehatinya? Nah. Terus yang kedua ini Ustaz, bagaimana jihadnya seorang wanita seperti saya yang belum menikah? Apakah boleh Ustaz kalau saya menerapkan seperti Abu Bakar, sifat tegasnya di pekerjaan saya ini Ustaz, dan keberaniannya seperti Abu Bakar gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya ya Ustaz supaya saya istiqomah. Amin. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Wafiq wa barak. Masya Allah jemaah. Nah, ini berkaitan dengan anak-anak main futsal nih. Yang kadangkala memang terjadi persaingan cukup berat di antara mereka. Yang kadangkala membuat tim itu nggak solid. Kadangkala juga terjadi hasut, iri dan dengki. Maka yang perlu ditanamkan kepada anak-anak itu keikhlasan. Ini hal yang penting. Sampaikan kepada mereka tentang tujuan hidup ini. Kalau tujuan mereka sudah mencari dunia, tujuan mereka hanya prestasi duniawi, maka yang ada persaingan yang kotor. Maka hendaklah sering-sering memberikan nasihat kepada mereka tentang hakikat kehidupan ini. Kalah menang itu biasa. Kemudian bicara tim ya, bagaimana kerja tim itu penting disampaikan kepada mereka. Kesuksesan itu kesuksesan bersama sebenarnya. Dan ukhuwah Islamiyah ini perlu dijaga. Bukan hanya ketika bermain bola. Ajarkan kepada mereka tentang innamal mu'minuna ikhwah. Ajarkan kepada mereka tentang mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Orang-orang beriman itu perumpamaan mereka dalam cinta, sayang, kasih sayang mereka itu seperti satu jasa. Kalau ada yang sakit, semuanya merasakan sakitnya itu. Tumbuhkan hal itu. Kemudian tatkala ada keluarga yang mungkin terdampak banjir ini itu, bagaimana tim itu benar-benar berusaha untuk membantu. Mengeluarkan duit, membantu keluarga mereka. Dibiasakan yang seperti itu. Dan disampaikan tentang fadilah bersedekah ini. Kemudian kalau bicara apakah mereka dipisahkan yang rajin ibadah dengan yang bermasalah. Seharusnya memang diterapkan itu ya akhlak dan adab seorang muslim. Yang besar menyayangi yang kecil. Yang kecil menghormati yang besar. Terapkan juga di lingkungan itu menyebarkan salam. Mereka keluar masuk kamar, Assalamualaikum. Mereka berjumpa, Assalamualaikum. Mereka di lapangan berjumpa, Assalamualaikum. Di ruang makan berjumpa, Assalamualaikum.
Karena salam ini menumbuhkan cinta di antara mereka. Kemudian terus ya, perlu adanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau dikatakan tadi yang baik ini Ustaz, kalau dikumpulkan takut terpengaruh. Dia bisa jadi memang ada dua kemungkinan. Yang buruk terpengaruh dengan yang baik atau yang baik terpengaruh dengan yang buruk. Kadangkala perlu ada tempat-tempat khusus buat mereka, kamar khusus buat mereka, sehingga ada perhatian khusus buat mereka. Nggak ada masalah sebenarnya seperti itu yang bisa dilakukan. Kemudian jihad seorang wanita ya. Yang pertama, memang kalau dikatakan belum menikah, seorang wanita tahu ketika dia menikah, maka dia punya kewajiban berkhidmat kepada suami. Ketika dia menjadi seorang ibu, maka dia punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya sambil berkhidmat kepada suami. Tapi tatkala dia tidak menikah atau belum menikah, semoga Allah segera memberikan solusi buat ukhti yang bertanya dan wanita-wanita muslimah lainnya. Ketika dia belum menikah, maka yang pertama berbakti kepada orang tua. Maksimalkan. Maksimalkan berbakti semua. Karena ketika nanti menikah ada keterbatasan. Tetap wajib berbakti sama ibu, sama orang tua, tapi ada keterbatasan. Dalam kondisi belum, maka ini kesempatan untuk untuk totalitas berbakti sama orang tua. Selain tadi tetap berusaha untuk memiliki anak didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendoakan, mungkin punya kelebihan rizki tadi dikatakan ya, bisa berbagi. Kemudian mungkin dia bisa mencari anak-anak yang sekolah, yang belajar Al-Quranul Karim dengan harapan mereka akan mendoakan anti. Mereka akan memberikan sesuatu yang indah dengan amalan yang dikerjakan oleh mereka. Dan bicara tegas juga, ya kita perlu tegas tapi di atas kebenaran. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia lembut tapi dia tegas. Di antara ketegasan Abu Bakar itu, ya ini memang kita nggak sempat bicara bagaimana setelah Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal sahabat-sahabat waktu itu sempat meminta Abu Bakar untuk menundanya. Juga bagaimana Abu Bakar ketika mengirimkan melepas pasukan yang disiapkan sama Nabi SAW untuk ke Syam. Yang para sahabat mengatakan jangan dikirim mereka. Kita perlu pasukan di sini. Abu Bakar maksa berangkat. Dan ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar itu yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Kembali untuk pertanyaan berikutnya akan kami share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya kepada Pak Ustadz. Mohon tipsnya bagaimana dapat mencapai derajat keimanan sahabat-sahabat yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengorbankan jiwa dan hartanya untuk agama Islam. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, giat ibadah ibadah sunnah dan wajib secara khusyuk dan lain sebagainya. Syukran wa jazakallahu khair. Mungkin ini mirip seperti yang pertanyaan pertama Ustadz tadi jelaskan. Naam, sahih jemaah. Ya jemaah rahimakumullah. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu mengenal agar kita semakin sayang kepada mereka. Lalu kalau kita melihat, kita tuh sekarang perjuangannya nggak kayak para sahabat dulu. Mungkin entah buat teman-teman yang ada di Eropa, di tempat yang mereka minoritas. Mungkin saudara-saudara kita di Uyghur, saudara-saudara kita di Rohingya, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka disakiti secara fisik, secara verbal, secara ekonomi. Dan itu terjadi dengan para sahabat Nabi. Terus bagaimana supaya kita bisa mencapai keimanan mereka? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik mereka. Dengan apa mendidik mereka? Al-Quranul Karim. Coba dilihat. Ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan.
sebelum bicara hukum, sebelum bicara hukum sholat, hukum puasa, umroh, haji, minuman keras, pakai jilbab, macam-macam tuh belum tuh. 13 tahun di kota Mekah yang beliau tanamkan adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sehingga kalau kita melihat juz amma ada 37 surat, hanya 3 yang turun di kota Madinah. Sisanya turun di kota Mekah. Dari amma yatasaalun, wan nazi'ati gharqa, abasa wa tawalla, idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ditunjukkan kebesaran Allah. Dan itu membuat kita beriman. Maka nasihat ana, coba paling tidak antum punya kajian khusus juz amma. Baca juz amma, hafalkan juz amma sebagaimana sahabat-sahabat dulu menghafalnya. Kemudian fahami, tadabburi. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Inilah yang menyebabkan iman kita lemah. Banyak ayat-ayat Quran itu hanya untuk menghiasi dinding. Ayat-ayat Quran yang dibaca hanya sekedar untuk ruqyah. Al-Quran ini hidayah yang menguatkan hati. Kemudian perintah Allah untuk bersabar, terus bersabar. Lalu mengingat. Mengingat apa? Mengingat balasan. Dapat apa sih? Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang merantau. Dari Indonesia merantau, mungkin ya ke beberapa negeri untuk mengadu nasib. Ya mungkin sebagian saudara kita merantau ke Malaysia. Kerja keras di sana. Pisah dari keluarga. Pisah dari istri dan anak-anak. Mungkin tidur di mes yang tidak nyaman. Dia kerjakan. Sabar. Kenapa? Karena dia mengatakan, nggak apa-apa Ustaz. Insya Allah gajinya lebih besar. Anak ingin nyekolahkan anak-anak Ustaz. Ini yang memotivasi. Jadi kita perlu tahu juga pahala dan balasan yang Allah berikan kepada kita. Yang itu akan membuat kita lebih semangat lagi beramal. Untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Ya tadi, kalau dulu mereka harus berjuang mati-matian sampai mati. Sampai habis harta mereka. Sebagian sahabat sampai makan daun-daunan. Sekarang nggak kayak gitu. Engkau hanya perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Amalkan tuh sunnah Nabi. Tapi berat buat kita mengamalkan. Maka belajar lagi. Artinya tugas kita sebenarnya ringan ya. Nggak seperti yang dahulu. Walaupun ada masa nanti yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Mungkin sebagian kita sudah merasakan itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mencapai kursi khilafah? Siapakah yang memilih mereka? Dan apakah ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyinggung masalah khilafah Abu Bakar As-Siddiq? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara bagaimana Abu Bakar menjadi khalifah. Apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Abu Bakar khalifah setelah Nabi? Atau hadis-hadis Nabi yang jelas mengatakan Abu Bakar khalifah? Mungkin nggak ada. Tapi yang ada adalah isyarat. Kalau tadi bahasanya disinggung nih. Abu Bakar yang bakal menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Iya. Pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Ara'aita idha ataituka walam ajidka. Ya Rasulullah, gimana kalau aku datang, tapi aku gak ketemu sama engkau. Aku jumpain siapa? Kata Nabi SAW, Iti Abu Bakar. Datangi Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit,
Siapa yang menjadi imam pengganti? Abu Bakar. Bukan sahabat yang lain. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya mengatakan tidak ada pintu di masjid ini kecuali ditutup. Jadi dulu sahabat yang rumahnya nempel sama masjid, mereka bikin connecting door. Dari rumah langsung masuk masjid. Lalu Nabi SAW mengatakan semua pintu-pintu itu ditutup illa khawkhah Abu Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakar. Di sini isyarat bahwasanya Abu Bakar bakal menjadi khalifah. Dan betul. Abu Bakar dipilih. Siapa yang memilih? Para sahabat Nabi. Jadi kondisinya kesepakatan para sahabat Nabi yang dimulai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia di Saqifah Bani Sa'ad atau Bani Sa'idah. Itu terjadi perkumpulan orang-orang Ansar. Mereka hendak memilih pemimpin setelah Nabi SAW. Orang-orang Ansar. Maka Abu Bakar ngomong, yuk Abu Bakar. Umar mengatakan ke Abu Bakar bersama Abu Ubaidah, kita datengin mereka. Jangan sampai mereka milih pemimpin sendiri. Disitulah terjadi pemilihan Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya, atau Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada orang-orang Ansar bahwasanya orang-orang Quraisy lah yang pantas menjadi pemimpin, kata dia. Mereka adalah kabilah yang paling mulia, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal itu. Lalu dipilihlah Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, kalian baiat salah satu dari dua orang ini, yakni Umar atau Abu Ubaidah. Lalu Umar mengatakan, bukan engkau yang dibaiat seharusnya. Maka dibaiatlah oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Ubaidah, dan orang-orang membaiatnya. Kemudian umat Islam akhirnya membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Seperti itu proses diangkatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadza wallahu alam bissawab. Kalau Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas bersedekah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu? Setiap kali saya telah bersedekah, selalu ada godaan setan yang membisikkan di hati saya seperti, si fulan itu sebetulnya tidak begitu memerlukan, atau kok sedekahnya kamu tidak disebut, dan lain-lain. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti. Engkau beriman nggak? Beriman dengan apa? Allah ngasih rezeki. Beriman. Allah akan kasih ganti. Beriman. Sedekah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Beriman. Sedekah akan memberikan husnul khatimah, beriman. Ketika kau beriman, maka itu akan memotivasi kita untuk bersedekah. Maka kuatkan keimanan kita sekarang. Bisikan-bisikan itu, tadi dikatakan fulan kurang memerlukan. Memang kita perlu memastikan ketika kita sedekah kepada orang yang memerlukan. Tapi kadangkala memang ada 10 orang, satu semuanya perlu. Sehingga tatkala kita membantu fulan atau membantu fulan, Allah mencatat. Kalau bicara manfaatnya buat fulan apa, mungkin seharusnya fulan yang lebih memerlukan yang sudah kita keluarkan. Maka ingat, selesai tugas kita. Kalau engkau punya kelebihan rezeki lagi, berikan kepada fulan yang engkau anggap lebih perlu. Kemudian menjaga keikhlasan dengan cara menyembunyikan sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalian sedekah terang-terangan, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Sehingga perasaan-perasaan tadi, kita sudah yakin Allah akan terima insya Allah sedekah kita. Kita akan diselamatkan dari api neraka. Allah akan kasih ganti. Banyak sekali yang ada di niat kita. Kita berharap keridhaan Allah SWT. Lalu kita sembunyikan. Itu akan lebih menjaga.
Tapi kalau kita tidak sembunyikan, kalau kita berikan, ketahuilah kalau ada perasaan riya nggak ada gunanya. Makanya kadang-kala kita perlu introspeksi diri. Kira-kira sedekah ana yang sudah ana keluarkan itu diterima nggak sama Allah? Terus gimana taunya Ustaz? Tadi apakah engkau ada riya apa enggak? Kalau ternyata ada riya, rugi. Sedekah masuk neraka. Apa gunanya? Uang sudah keluar, tapi kita masuk neraka. Maka usahakan kita bertobat kepada Allah, memohon ampun atas sedekah-sedekah yang mungkin ada riya di sana, dan berusaha sekali lagi untuk menyembunyikannya, karena itu akan lebih menyelamatkan kita dari perasaan yang tidak-tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya kalau khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya ini sepertinya menyambung pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, adakah buku rekomendasi meneladani sahabat Rasulullah, terutama para khalifah? Dikarenakan banyak sekali buku yang ditulis oleh fikrah-fikrah yang lain dari sudut pandang yang lain. Jazakallah Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara buku tentang para sahabat Nabi, ada banyak sekali sebenarnya. Ulama-ulama terdahulu itu sudah mengarang. Seperti ada kitab judulnya Mu'jamus Sahabah. Kemudian Al-Isabah. Kemudian juga ini buku-buku yang berbahasa Arab ya. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya yang berjudul Siyar A'lamin Nubala. Menyebutkan tentang para sahabat Nabi. Lalu kita bisa melihat kitab Sahih Al-Bukhari. Di situ ada bab tentang fadailus sahabah atau manaqibus sahabah, keutamaan para sahabat Nabi. Itu disebut di sana tentang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, hadis-hadis yang sahih tentang mereka. Tapi ada kitab judulnya Sahabat Al-Ashral Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cuma ana lupa pengarangnya siapa dan ana pernah diminta untuk bedah buku ini karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba nanti ana kalau udah dapat bukunya mungkin ana akan share ke teman-teman supaya bisa di-share kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini kembali mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita berikan kesempatan kepada yang mau bertanya langsung kepada Pak Nugraha. Silakan di-unmute Pak Nugraha. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Wabarakallahu fiik, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Izin bertanya, mohon maaf kalau memang pertanyaan Ana ini memang baik ya, Ustaz. Tapi insya Allah niatnya dalam rangka apa Ustaz surat? Tafadhal. Barakallahu fiik. Terdengar suara antum. Niat Ana itu terbesit sebetulnya sudah sejak lama, Ustaz. Kebetulan Ana pernah mendengar bahwa salah satu kelebihan Abu Bakar adalah memang beliau begitu dahsyat ketika berinfak gitu, Ustaz. Namun Ana kan bukan orang yang berada ya, Ustaz ya. Tapi Ana ingin seperti beliau gitu ya. Salah satu yang Ana ingin lakukan adalah ketika nanti Ana wafat, Ana ingin seluruh badan Ana ini diinfakkan untuk penelitian di bidang kedokteran gitu, Ustaz. Mungkin di laboratorium atau dan sebagainya gitu. Apakah itu diperkenankan ya, Ustaz? Karena mungkin dari penelitian mungkin bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Kalau tadi pertanyaannya, kita ini kan orang nggak berada. Mungkin kita nggak bisa sedekah dengan harta kita, tapi kita mungkin bisa berbagi dengan fisik kita. Kalau engkau ingin, maka wakafkan fisikmu untuk Allah Azza wa Jalla dengan beribadah dengan tubuh itu.
beribadah dengan tubuh. Gunakan tanganmu untuk beribadah kepada Allah. Gunakan kedua kakimu untuk beribadah kepada Allah. Gunakan jantungmu, hatimu untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ini yang perlu menjadi pemikiran seorang muslim ketika dia mewakafkan dirinya, fisiknya di jalan Allah itu dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Jadi bukan dengan tadi dia mensedekahkan tubuhnya, menghadiahkan tubuhnya untuk jadi bahan riset ya, dengan harapan mungkin hal itu akan menyebabkan dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab ya. Tentang apa yang ditanyakan. Memang para ulama berbincang tentang hukumnya kita donor organ ya, donor organ. Mereka sebagian membolehkan tatkala itu memang bermanfaat nantinya, bukan menjual ya, tapi mendonorkan. Asalkan tidak membahayakan diri dia. Yang salah satunya yang mereka bicarakan ketika orang mau meninggal dunia, lalu dia mendonorkan mata dia atau hati dia karena tahu ada orang yang sakit. Dia berikan, apabila dia meninggal dia berikan hal itu. Nggak apa-apa. Jadi mereka berbicara tentang nggak apa-apanya. Diperbolehkan hal itu untuk membantu saudara kita. Ada manfaatnya nantinya. Tapi kalau engkau berpikir untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan mensedekahkan tubuhmu, Anda nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah menjaga tubuh ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan fisikmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bicara kalau memang berguna, bermanfaat hal itu untuk dipakai oleh orang lain. Karena kalau bicara untuk penelitian ya, banyak alhamdulillah orang-orang yang biasanya yang mereka gunakan tubuh itu tubuh yang nggak dikenal ya. Yang tidak bertuan. Orang yang dibunuh, orang yang nggak ketahuan ini tubuhnya siapa, nggak ada keluarganya, dimanfaatkan untuk penelitian. Sehingga kalau antum ingin mewakafkan tubuh antum untuk penelitian, wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu a'lam ya. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya akan kembali saya share. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Dahulu Abu Bakar masuk Islam dalam keadaan kaya, lalu menghabiskan hartanya di jalan Allah. Bagaimana pendapat Ustadz jika seorang menghabiskan hartanya di jalan Allah saat ia belum kaya atau sedang mengumpulkan harta untuk menjadi kaya? Hal ini secara logika manusia ia tidak akan kaya, sedangkan kita tahu bahwa kekayaan juga bagian dari dakwah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan sedekah, itu nggak nunggu kaya. Tapi ada sesuatu yang disedekahkan. Para sahabat Nabi ketika bicara sedekah, nggak semuanya punya uang. Tapi tatkala Nabi alaihissalatu memerintahkan kepada mereka untuk sedekah, sebagian itu hanya bawa 1 mud gandum, 1 mud kurma. Bahkan Nabi alaihissalatu mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Jadi nggak nunggu kaya orang itu berbagi. Mungkin pertanyaannya, enggak Ustaz, ini semua hartanya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bicara berinfak itu. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Jangan engkau itu pelit, menjadikan tangannya di lehernya, nggak mau berbagi. Dan jangan juga dilepas semuanya. Sehingga engkau nanti akan tercela atau engkau akan menyesal. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit, di tengah-tengah. Gimana Abu Bakar? Abu Bakar memiliki keimanan yang Umar saja nggak bisa mencapai yang Abu Bakar sendiri. Nggak bisa Umar. Umar hanya bisa sedekah separuhnya. Abu Bakar bisa seluruh harta. Dia sedekah. Ini bicara keyakinan dan keimanan. Maka jangan sampai engkau sedekah mengatakan aku ingin nyontoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu engkau kebingungan. Aku kok gimana ya anak-anak menangis ini itu.
lalu engkau akan menyalahkan dirimu sendiri. Maka sedekahlah yang tidak menelantarkan keluargamu. Lalu kalau dikatakan proses orang untuk menjadi kaya, sedekah ini nggak ngurangin harta, jemaah. Nggak ngurangin harta. Asalkan engkau ikhlas. Nabi bersumpah, mana qasad sadaqatun min ma. Engkau ikhlas berbagi sama orang dan tidak berlebih-lebihan. Bukan karena ingin sombong, bukan karena ingin pujian. Jadi nggak nunggu harus kaya dulu baru sedekah. Sebelum kaya engkau sedekah. Kalau dikatakan kaya itu kan termasuk dakwah. Dan sekarang engkau belum kaya, udah berdakwah dengan hartamu. Nggak nunggu kaya. Karena belum tentu engkau akan kaya juga. Maka tatkala engkau punya harta, maka sedekahkanlah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Barakallahu fiikum. Nah, kalau Ustaz, mengingat ini pertanyaan yang terakhir, mungkin kita berikan kesempatan buat Bu Ida Rasyad yang dari Swedia sudah mengangkat tangan. Silahkan di-unmute. Ini. Unida, silahkan di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan Ustadz. Maaf suaranya kalau terlalu kecil. Saya lagi bawa mobil lagi nyetir. Ada Tafadhali, pertanyaan, tafadhali. Ustadz. Barakallahu fiik. Tadi bicara tentang ria Ustadz. Naam. Ya, silahkan. Gimana? Terputus. Sepertinya ada gangguan, Ustaz. Oh ini, connect lagi. Di grup ada suka yuk bangun sholat tahajud. Jawab ada nanti dikira ria gitu. Jadi dengan bisikan-bisikan seperti itu bagaimana cara? Afwan Uni, tadi sempat terputus ya. Mungkin bisa diulangin? Ini sepertinya malah hilang, Ustaz. Mungkin Baik. ada gangguan koneksi. Mungkin tadi ini nyambung lagi. Putus lagi. Iya. Mungkin tadi bisa ana tangkapnya sedikit ya. Kadangkala kan ini bicara ria ya. Kadangkala ada grup yang mungkin saling mengingatkan untuk sholat sunnah, saling mengingatkan untuk bangun malam. Ya, kita itu memanfaatkan teknologi yang ada. Nggak ada teknologi pun kita diperintahkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita mengajak saudara kita untuk sholat malam. Kita mengingatkan dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita mengajak dia untuk sholat duha. Jadi hal itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi memang ujian kita bagaimana kita niatnya itu bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Ada kebaikan-kebaikan yang orang nggak tahu, itu kita sembunyikan. Ada kebaikan yang memang terlihat, Ustaz, nggak bisa disembunyikan. Ya udah mau gimana lagi? Kalau kita bicara umpamanya sholat duha di tempat kerja, orang kelihatan, Ustaz, karena memang pas waktu kerja memang ada di sana. Tapi kemudian tatkala kita mengingatkan saudara kita untuk tadi jangan lupa sholat duha ya, dengan WA, dengan ini, itu insya Allah sebuah kebaikan. Tinggal niatnya dijaga. Niat ketika kita mengajak saudara kita, mengingatkan dia adalah lillahi ta'ala. Berharapkan pahala. Berharapkan kalau orang ini sholat, kalau orang ini bersodakoh, ada dapat pahalanya juga ya Allah. Jadi yang perlu dijaga itu hati. Namun syirik kecil nih jamaah, lebih tersembunyi jadi jalannya semu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal itu, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Abu Bakar bertanya, ini ceritanya Abu Bakar, kaifal khalasu ya Rasulullah? Bagaimana menyelamatkan diri dari kesyirikan ini, dari riya ini? Maka kata Nabi SAW, bacalah doa. Allahumma
inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an usyrika bika wa ana a'lamu. Aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa syirik, dan kita berharap Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Barakallahu khair Ustadz. Terima kasih atas waktu dan sharing ilmunya Ustadz. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya sesi tanya jawab kali ini, maka selesai pula kajian, dan mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.